Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Atau kembali lagi kita di perkuliahan epidemiologi dasar pada pertemuan ketiga hari ini dengan saya Putri Fanya atau biasa dipanggil dengan Bu Fanya. Nah, pada pertemuan ketiga ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai riwayat alamiah penyakit. Nah, sebelumnya kita lihat lagi ya RPS yang sudah dijelaskan pada pertemuan pertama. Nah, saya share screen ya. Oke, layar saya bisa terlihat. Bisa Ibu. bisa Bisa Ibu. Ibu. Nah, TPS-nya bisa terlihat ya. Bisa Ibu. Oke. Nah, ini RPS yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama yang lalu. Nah, jadi karena ini adalah pertemuan ketiga di mana capaian pembelajaran mata kuliahnya masih tetap CPMK 1 dan sub CPMK-nya itu adalah sub CPMK 3, mampu menjelaskan tahapan riwayat alamiah penyakit dengan benar dan runtut. Nah, jadi kita lihat materi ya, langsung ke materi. Nah, oke. Nah, jadi sesi ketiga ini adalah mengenai riwayat alamiah penyakit. Nah, pada pertemuan kedua minggu lalu itu kita sudah bahas mengenai konsep sehat dan sakit serta segitiga epidemiologi ya. Nah, di mana segitiga epidemiologi itu menjelaskan penyebab penyakit. Nah, kalau yang masih ingat ada tiga komponen dalam segitiga epidemiologi itu. Nah, apa saja komponennya? Yang pertama, Host, host. agen, sama environment. Agent. Ya, betul. Jadi ada tiga komponen dalam segitiga epidemiologi, yaitu host, yaitu manusia ya, agent ini adalah pembawa penyakit, dan environment, lingkungan yang berperan dalam terjadinya penyakit. Nah, ketiga agen itu dia eh, seperti kita ketahui berperan dalam penyakit. Nah, penyakit ini ketika dia terjadi dia ada perjalanannya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Mahasiswa mampu memahami konsep dan prinsip-prinsip analisis epidemiologi dalam pelayanan kesehatan, metode evaluasi, riset, epidemiologi, dan penerapannya bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dan sub CPMK-nya untuk pertemuan ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi tahapan riwayat alamiah penyakit dan tingkat pencegahan penyakit berdasarkan riwayat alamiah penyakit tersebut. Nah, tujuan pembelajaran ada tiga. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep riwayat alamiah penyakit secara sistematis dan rinci. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi riwayat alamiah penyakit menular dan penyakit tidak menular, mulai dari tahap prepatogenesis sampai tahap akhir penyakit. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan tahapan pencegahan penyakit berdasarkan riwayat alamiah penyakit. Nah, untuk sistem pembelajaran itu kita blended learning ya, seperti biasa. eh, Sekarang kita tatap maya, nah minggu depan kita tatap muka ya. Dan metode pembelajarannya cooperative learning, artinya di akhir pertemuan atau nanti di pertemuan berikutnya kita akan berdiskusi dan berkelompok terkait dengan topik yang dipelajari. Sistem penilaiannya ada berdasarkan pedoman penskoran dan bentuknya non-tes. Oke.
Nah, sekarang ini adalah pokok bahasan dari materi riwayat alamiah penyakit. Yang pertama itu ada pengertian riwayat alamiah penyakit. Yang kedua, tahapan atau periodisasi riwayat alamiah penyakit. Yang ketiga, tahap prepatogenesis atau stage of susceptibility. Yang keempat, masa patogenesis atau stage of clinical disease, fase sembuh, sakit atau mati, dan tingkat pencegahan penyakit. Oke. Nah, ini adalah peta konsep eh, dalam materi ini ya. Jadi, riwayat alamiah penyakit itu bisa dilihat ya di slide, terlihat ya. Terlihat, Ibu. Oke. Nah, jadi riwayat alamiah penyakit itu secara garis besar dia ada dua bagian ya. Ada tahap prepatogenesis dan ada tahap patogenesis. Nah, tahap patogenesis ini terbagi lagi tiga, yakni ada subclinical, ada clinical, dan recovery disability or death. Nah, sebelum kita lihat apa itu riwayat alamiah penyakit, nah saya ingin apa memancing ya eh, untuk untuk terkait materi ini ada pertanyaan. Nah, silakan dijawab ya dengan menggunakan Mentimeter. Nah, oke. Nah, di sini ada scan barcode-nya ya. Silakan di scan barcode untuk bergabung atau juga bisa dengan berkunjung ke website menti.com dengan memasukkan kode di layar ya. Oke, kalau sudah join, silahkan kemukakan ya ide atau gagasannya terkait apa yang dimaksud dengan riwayat. Riwayat itu apa? Nah, seperti itu. Oke, oke sambil masih ada empat lagi ya yang belum memberikan responnya, ada empat orang. Sementara sementara yang menjawab ada yang menjawab catatan, ada yang menjawab peristiwa, ada yang menjawab kejadian masa lampau, ada yang menjawab histori ya, ya macam-macam. Oke. Nah, jadi ada peristiwa dan catatan ya utamanya. Lalu kejadian masa lampau. Nah, oke. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan alamiah? Nah, coba aja kemukakan gagasannya atau idenya apa yang dimaksud dengan alamiah. Oke, ada yang menjawab natural. Nah, ini paling banyak nih, natural, asli, alami, nah, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Nah, apa adanya. Oke, nah, oke, kita cukup ya untuk sesi kemukakan ide dan gagasan. Nah, kita lanjut lagi ya ke materi.
Nah, tadi riwayat ada yang membuat catatan, ada yang membuat apa? eh, perjalanan masa lalu gitu ya. Nah, alamiah ada yang mengemukakan idenya natural, tanpa rekayasa, real ya. Eh, alami. Nah, seperti itu. Nah, jadi riwayat alamiah penyakit itu bertujuan mengukur kondisi kesehatan atau health outcome yang akan diperoleh pada orang sakit jika tidak mendapatkan pengobatan yang signifikan bagi kesehatannya. Nah, riwayat alamiah penyakit ini ada yang menyebutkan natural history of disease, natural course of disease, atau natural history of illness. Nah, riwayat alamiah penyakit merupakan proses perkembangan suatu penyakit tanpa adanya intervensi yang dilakukan oleh manusia dengan sengaja dan terencana. Nah, tadi ada yang mengatakan alamiah itu natural tanpa ada rekayasa gitu ya. Nah, itu tepat ya karena di riwayat alamiah penyakit ini kita mempelajari perjalanan penyakit tanpa adanya pengobatan, tanpa adanya usaha pencegahan dan lain-lain. Jadi ini adalah proses penyakit secara alami, perkembangannya secara alami. Nah, ini adalah bagan riwayat alamiah penyakit ya. Nah, kita lihat di sini ada eh, 5 masa ya atau tahapan. Nah, lalu di sini ada garis-garis nih, garis berwarna-warni ya. Lalu di sini ada pembatas-pembatas tiap fase. Nah, itu ada artinya semua itu. Nah, jadi yang garis berwarna-warni ini adalah gambaran perjalanan penyakit itu ya. Nah, yang bidang yang paling kiri ini adalah ketika penyakit belum masuk ke dalam tubuh manusia, artinya dia masih berada di lingkungan. Namanya masa prepatogenesa di mana di sini bibit penyakitnya ya masih masih dalam fase nol ya gitu. Dia belum berkembang. Lalu karena pengaruh lingkungan, host dan agent, dia berkembang lalu masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi mulai dari sini dari bidang ini ke kanan itu adalah kejadian di dalam tubuh manusia. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh manusia, melewati masa inkubasi. Nah, masa inkubasi di sini ada garis putus-putus ya. Nah, ini adalah garis horizon klinis, di mana di bawah garis ini menandakan belum ada gejala, di atas garis menandakan sudah ada gejala. Nah, kalau si garis ini dia masih berada di area bawah garis putus-putus, itu artinya dia belum menunjukkan gejala. Yang disebut dengan masa inkubasi. Lalu berkembang lagi masuk ke atas daerah horizon klinis. Artinya di sini sudah menunjukkan gejala, masuk ke masa penyakit dini, lalu berlanjut lagi masuk ke masa penyakit lanjut, di mana gejala sudah terlihat dengan jelas. Nah, pada saat ini lalu berkembang lagi, nanti ada 5 kemungkinan akhir dari penyakit yang disebut dengan masa akhir penyakit. Bisa nanti akhirnya meninggal dunia, bisa kronis, bisa carrier, bisa sembuh cacat, bisa sembuh sempurna. Dan ini tergantung dari tiap-tiap karakteristik penyakit. Jadi riwayat alamiah penyakit satu dengan yang lain itu tidak akan sama. Nah, jadi ada 4 tahap riwayat alamiah penyakit. Ada stage of susceptibility, stage of subclinical disease, stage of clinical disease, stage of recovery, disability, or death. Nah, kalau prepatogenesis ini tahap di mana penyakit masih berada, bibit penyakit masih di lingkungan ya, belum masuk ke tubuh manusia. Sementara tahap patogenesis itu yang 3 tadi, tahap inkubasi atau subclinical disease disebutnya stage of clinical disease, yakni yang fase penyakit dini dan fase penyakit lanjut, dan stage of recovery disability of death. Ini adalah masa akhir penyakit. Nah, fase sembuh, sakit, atau mati. Nah, ini 5 kemungkinan ya akhir dari perjalanan penyakit. Nah, kita lihat gambar ini. Nah, ini gambarnya di bagian atas ini merupakan bagan riwayat alamiah penyakit juga, tapi di sini ditambahkan di bawahnya tingkat pencegahan penyakit. Nah, jadi
Kalau kita sudah menyusun riwayat alamiah penyakit, ya membuat riwayat alamiah penyakit, kita dapat menentukan tingkat-tingkat pencegahan di setiap tahapannya. Nah, ada tiga tingkatan pencegahan. Ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Nah, kalau pencegahan primer, ini dengan penyuluhan, dengan perlindungan khusus seperti imunisasi, gitu ya. Lalu pemberian vaksin. Lalu pencegahan sekunder ini pada tahap inkubasi dan penyakit dini, di mana sebelum gejalanya terlihat kita eh, melakukan pemeriksaan dini ya, dan juga kalau terdeteksi positif penyakit bisa dilakukan pengobatan lebih awal. Nah, kalau pencegahan tersier ini dilakukan pada tahap penyakit lanjut, di mana gejala sudah terlihat. Tujuannya adalah untuk untuk perawatan dan pembatasan kecacatan. Oke, itu materi kita untuk hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu izin bertanya, Ya, silakan, Repi. eh, apa sih perbedaan pencegahan primer, pencegahan sekunder, sama pencegahan tersier, Ibu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, Repi, pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi, setiap tingkat pencegahan itu dia berbeda dari segi tujuan dan metodenya, Repi. Nah, kalau pencegahan primer itu dia tujuannya adalah mencegah agar orang yang sehat jangan sampai sakit. Nah, begitu. Jadi, sebelum masuk nih penyakitnya ke tubuh, dicegah dengan penyuluhan gitu ya, dengan perlindungan khusus seperti imunisasi dan vaksin yang bisa mencegah ya, atau menjadi barrier si penyakit masuk ke tubuh manusia. Nah, sementara kalau pencegahan sekunder ini adalah mencegah agar si penyakit tidak berkembang eh, ke tingkat yang lebih parah atau lanjut ya. Nah, jadi makanya dia dari awal di masa inkubasi itu dilakukan deteksi. Nah, kalau dia positif mempunyai suatu penyakit, lalu dilakukan pengobatan lebih dini dan itu biasanya lebih efektif dalam hasilnya. Nah, sementara kalau pencegahan tersier ini dia tujuannya itu untuk mengobati ya, mengobati agar jangan sampai nanti si penderita ini bertambah parah sakitnya gitu. Dan juga pembatasan kecacatan. Nah, begitu Repi. Bagaimana? Baik, Ibu, terima kasih. Oke. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tugas ya. Nah, jadi di riwayat topik ini nanti kita akan, nah, di pertemuan tatap muka akan berdiskusi ya secara berkelompok terkait tugas yang diberikan. Nah, ini tugasnya tugas kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 anggota. Nah, jadi buatlah riwayat alamiah satu kasus penyakit tidak menular dan jelaskan tindakan pencegahannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, tentukan satu jenis penyakit tidak menular. Nah, tentukan ya oleh kelompok, sepakati apa jenis penyakit tidak menularnya. Lalu tentukan agent, host, dan environment yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Nah, jadi ya kalian cari di referensi-referensi ya. Agentnya apa, hostnya apa, environmentnya apa yang terkait dengan penyakit tersebut. Dan selanjutnya gunakan berbagai referensi ilmiah untuk menemukan karakteristik penyakit tersebut seperti masa inkubasi, gejala awal, gejala lanjut, dan luaran penyakit. Yang keempat, jelaskan riwayat alamiah perjalanan penyakit tersebut berdasarkan referensi yang ditemukan. Dengan kerangka tahapannya itu periode prepatogenesis, periode patogenesis, dan akhir perjalanan penyakit. Nah, jadi yang didapat di poin ketiga itu kalau disusun ulang di poin 4 ya. Dan yang kelima, tentukan tindakan pencegahan apa saja yang bisa dilakukan terhadap penyakit tersebut. Oke, begitu tugasnya. Apakah ada pertanyaan terkait dengan tugas kelompok ini? Ibu izin bertanya, untuk tugasnya dibuat dalam bentuk makalah atau gimana ya, Bu? Makasih. Baik, terima kasih Indira. Jadi tugasnya ini dibuat dalam presentasi ya. Nah, jadi nanti
disusun dalam presentasi, tidak dalam makalah, dan nanti presentasinya itu akan ditampilkan di depan kelas pada saat tatap muka minggu depan. Oke, Baik, Ibu, makasih. oke. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat ya. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya dengan kerjasama kelompok yang baik ya. Baik, ini referensinya kalau nanti untuk mencari literatur tambahan. Oke, baik. Demikian untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Terima Ibu. kasih, Ibu. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Ibu. Ya, Terima kasih, sama-sama. Ibu. Saya N ya.